Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan laporan PKM kewirausahaan yang berjudul Kerupuk E atau Kerupuk Poli Aneka Rasa. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Ardianingsih, kelas 2 praktek KBO NIM 2019-12157. Selain sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris yang menghasilkan berbagai jenis produk pertanian, di antaranya adalah beras. Oleh karena itu, beras yang kemudian dimasak akan menjadi nasi dan dijadikan sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan ini, banyaknya nasi sisa yang dibuang, padahal nasi sisa tersebut bisa diolah menjadi cemilan yang enak. Ada banyak manfaat dari nasi sisa, di antaranya yang pertama, bisa menurunkan suhu tubuh yang panas, kedua, mengatasi gangguan pencernaan, tiga, membantu mengatasi MAH, yang keempat, membantu mencukupi kebutuhan nutrisi mikro. Yang pertama, untuk latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai banyaknya nasi sisa yang dibuang sia-sia oleh masyarakat di sekitar lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Padahal, jika dapat mengolahnya, maka dapat dihasilkan sesuatu yang bermanfaat dari nasi sisa tersebut. Di berbagai daerah mungkin sudah dikenal makanan cemilan dari nasi yang kering kemudian digoreng, yaitu sering disebut dengan kerupuk poli. Kerupuk poli di pemasaran rasanya sedikit asin karena hanya diberi bumbu garam, sehingga untuk menghindari timbulnya rasa bosan dan juga dapat memanfaatkan nasi sisa agar tidak terbuang sia-sia, maka cemilan nasi sisa dengan berbagai rasa dapat dijadikan sebagai alternatif solusinya. Karak atau yang biasa disebut dengan kerupuk nasi, gendar maupun poli merupakan kerupuk yang sangat familiar dan digemari oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai tua pernah merasakannya. Keadaan tersebut membuktikan kalau kerupuk sangat dinikmati oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga menjadi salah satu peluang bagi masyarakat untuk membuat usaha kecil menengah dalam proses pembuatan kerupuk. Kerupuk poli biasa dijual dalam keadaan mentah dan matang. Kerupuk tersebut mempunyai tekstur renyah dan gurih. Ini biasanya dikonsumsi sebagai tambahan lauk pauk atau sebagai cemilan. Pembuatan kerupuk ini relatif mudah dan murah, bahan yang digunakan juga mudah didapat. Untuk kerupuk poli aneka rasa ini sendiri merupakan makanan cemilan yang cukup diminati semua kalangan, dan kerupuk poli aneka rasa belum banyak ditemukan di pemasaran. Selanjutnya, untuk gambaran umum rencana usaha. Pada produk yang akan dihasilkan dalam usaha ini adalah kerupuk poli yang dibuat dengan memanfaatkan nasi yang tidak terpakai. Alasan lain adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan nasi yang sampai saat ini jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Adapun karakteristik dari produk ini adalah berupa kerupuk tipis yang renyah atau cemilan, diolah dengan memanfaatkan nasi yang tidak terpakai, tidak memerlukan harga yang untuk pembelian bahan, dan diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Yang digunakan adalah nasi sisa, ketumbar, tepung tapioka, bawang putih, garam, penyedap rasa, dan bubuk cabai. Untuk pangsa pasar, pada target pasar usaha kerupuk poli adalah masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Alasan mensegmen konsumen usia tersebut pada khususnya karena kerupuk poli merupakan makanan ringan yang gurih dan renyah, bisa dibuat cemilan, dikombinasikan dengan nasi dan macam-macam. Dan kerupuk poli makanan ringan yang langka dan sudah lama ada di pasaran. Kami ingin menciptakan rasa dan citra kami di benak konsumen sebagian usaha kerupuk poli yang enak, gurih, dan renyah. Bisnis usaha kerupuk poli aneka rasa ini memberikan berbagai rasa, diantaranya rasa original dan pedas. Selanjutnya, keberlanjutan usaha atau SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan.
A. Keunggulan produk kami menawarkan suatu produk makanan ringan dengan harga yang ekonomis dan rasa yang lezat. B. Kreativitas. Kami menawarkan kreativitas baru dalam mengelola kerupuk poli dengan menggabungkan rasa yang menarik, yaitu rasa original dan pedas. C. Bahan baku mudah didapat. Bahan baku pembuatan kerupuk poli ini tersedia banyak dan mudah didapat serta harganya terjangkau, serta jenisnya beraneka ragam sehingga dapat meningkatkan pilihan rasa. Kedua, weakness atau kelemahan. Yang A. Belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. B. Kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan pembuatan kerupuk poli. Kurangnya keterampilan kami dalam proses pembuatan kerupuk poli itu sendiri. Berikutnya yang ketiga, opportunities atau peluang. A. Banyaknya konsumen yang menggemari berbagai macam variasi kerupuk poli karena kerupuk poli merupakan makanan yang sudah siap dan mudah diolah. B. Sistem pemasaran yang akan kami lakukan cukup mudah. Kami akan memasarkannya di lingkungan kampus dan tempat tinggal dan di pihak konten. Yang keempat, threat atau ancaman. Salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan bisa terjadi adalah keacuan konsumen. Terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap makanan yang dibuat dari bahan sederhana seperti kerupuk poli, dan gaya konsumsi masyarakat saat ini dikuasai oleh makanan modern, siap saji, dan bahan-bahan dari bahan impor. Selanjutnya, strategi pemasaran. Di antaranya, A. Pengembangan produk kerupuk poli aneka rasa memang telah banyak dijumpai berbagai pusat perbelanjaan, namun kami memberikan rasa yang berbeda dan tampak lebih menarik serta lebih unik dengan bahan-bahan yang baru. Kerupuk poli ini akan menambah cita rasa baru di dunia kuliner. Dengan adanya kerupuk poli, diharapkan akan menambah variasi kerupuk poli. B. Pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utama adalah di sekitar daerah tempat tinggal kami. Promosi dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil seperti pada tingkat yang lebih tinggi. C. Kegiatan promosi merupakan bagian dari proses pemasaran. Promosi sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Kami melakukan promosi produk kami pada tahap awal melalui mulut ke mulut. Selanjutnya dilakukan juga promosi melalui media sosial yang kini marak di dunia maya. Selanjutnya, untuk lokasi usaha. Lokasi usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat menunjang bagi perkembangan atau tidaknya suatu usaha nantinya. Dalam menentukan lokasi usaha, berikut ini adalah beberapa hal yang kami pertimbangkan, yaitu di sekitar daerah tempat tinggal kami dengan cara menitipkan ke warung-warung, toko sembako, pasar sekitar kampus, dan kawasan toko oleh-oleh makanan di daerah Kudus. Selanjutnya, untuk metode pelaksanaan. Untuk metode pelaksanaan ini ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap survei pasar. Pada tahap ini kami melakukan tingkat survei mengenai kondisi pangsa pasar yang dilakukan sebagai langkah awal dalam memulai sebuah usaha. Tujuan dilakukannya survei adalah untuk mengetahui kondisi pasar, minat konsumen, dan perencanaan inovasi lebih lanjut. Selanjutnya, persiapan dalam pemilihan dan penyediaan tempat serta sarana dan prasarana untuk menunjang proses produksi. Yang kedua, tahap persiapan usaha. Persiapan usaha yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk memulai usaha kerupuk poli aneka rasa ini. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana merancang media promosi yang akan digunakan. Yang ketiga, ada tahap persiapan promosi. Pada tahap ini kami memasarkan produk kami melalui selembaran atau menitipkan produk-produk kami di toko atau di warung, atau juga dapat membuka stand event tertentu dengan tujuan memperkenalkan produk jemputan kami. Cara baru yang sekarang marak digunakan adalah memasarkan produk dengan cara media internet, yaitu melalui Shopee, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tahap produksi. Adapun langkah-langkah membuat kerupuk poli aneka rasa dari nasi sisa, yaitu yang pertama, haluskan bawang putih, kemudian ulek dengan penyedap rasa dan garam hingga benar-benar halus. Cairkan tepung tapioka dengan air. B. Kemudian campurkan bumbu yang telah dihaluskan dengan nasi putih, aduk hingga rata. Lalu kita kukus nasi yang telah tercampur dengan bumbu tadi selama kurang lebih 20 menit. Yang ketiga, angkat dan selagi masih panas, tumbuk nasi dengan ulekan. Yang sebelumnya ulekan dialasi dengan plastik agar tidak lengket. Sebelum dibentuk bulat, nasi yang udah ditumbuk tersebut diberi rasa sesuai produk kami, yaitu rasa pedas dengan mencampurkan bubuk cabai.
Dan terakhir, untuk rasa original ini tidak perlu dicampur dengan perasa. Yang keempat, setelah halus kita bentuk adonan bulat-bulat dengan diameter kurang lebih 3 cm. Yang kelima, setelah itu tipiskan atau pipihkan adonan dengan menggunakan rolling pin. Keenam, setelah itu tata di atas tempayan dan dijemur di atas terik matahari hingga benar-benar kering. Yang kedelapan, setelah kering, kerupuk puli siap digoreng. Baik, di sini ada beberapa kegiatan untuk memproduksi kerupuk puli. Selanjutnya, untuk tahap evaluasi. Pada tahap ini terdapat analisis ekonomis bagi berikut. Kerupuk puli seharga 900 yang dititipkan ke warung-warung, kerupuk puli 250 gram seharga 6.000 itu termasuk matang, dan kerupuk puli 500 gram dengan harga 5.000 dalam keadaan mentah. Dalam kegiatan PKM kewirausahaan dengan usaha kerupuk puli, dan ini ada beberapa yang dititipkan di warung, dan ada 3 jenis. Yang pertama ada yang mentah, ada yang sudah matang, dan ada yang rasa original dan pedas, dan ada yang dibungkus kecil-kecil yang seharga 900. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.